siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sesi visa khusus satu diaspora dan dua keluarga negaraan. Hari ini kita mempunyai dua sesi sebetulnya. Yang pertama adalah tentang visa khusus dan kartu diaspora. Yang kedua berbicara tentang dual citizenship. Akan tetapi kita mungkin akan gabung sesinya sambil menunggu Bapak yang lain dari Filipina. Tapi saat ini saya akan perkenalkan pembicara yang sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Al-Arif, Presiden Indonesian Diaspora Network Global, yang membawakan IDN di 30 negara dengan 60 local chapters. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Arif, dalam jangka waktu 1 tahun, IDN Global sudah berkembang begitu besar. Yang di sebelah Pak Arif adalah Pak Aziz. Saya, Ibu, Bapak Aziz Syamsuddin. Bapak Aziz adalah Bapak itu? DPR. Komisi 3. Ya. Bapak Aziz adalah dari Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat yang berurusan langsung dengan masalah tentang keluarga negaraan juga, masalah hukum terutama. Kemudian di sebelah Pak Aziz adalah Pak Bambang Irawan. Beliau adalah Direktur Jenderal Imigrasi, dan di sebelah Pak Bambang adalah Pak Freeman Arwan. Pak Freeman Arwan adalah Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Jadi beliau yang bertanggung jawab atas semua peraturan tentang visa dan izin tinggal lainnya di Indonesia. Baiklah, presentasi pertama kita akan berbicara tentang visa khusus yang akan disampaikan oleh Pak Arif, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Bambang Irawan. Terima kasih Mbak Runi, Pak Aziz, Pak Bambang, Pak Freeman, dan teman-teman semoga yang lain akan hadir ke depannya. Saya sedikit memberikan perjalanan historis upaya kita ini. Semoga ini sebenarnya udah di ujung perjuangannya. Terus terang kami salut dengan counterpart kita di pemerintahan, Pak Bambang dan juga Pak Freeman, dan juga di legislatif yang telah membantu mengadvance cause ini. Kita mulai dengan statement dengan Pak SBY sebenarnya waktu di Kongres di LA bulan Juli. Beliau mengatakan bahwa ini komunitas dinamis yang harus digali potensinya. Dan beliau sendiri yang mengatakan bahwa mungkin kita harus berikan kemudahan visa khusus bagi diaspora Indonesia yang sudah lagi tidak menjadi WNI. Jadi pidato ini menjadi harapan banyak pihak, dan semoga sebelum beliau menyelesaikan masa tugasnya kita bisa mendapatkan hasil. Ini Pak, kemarin kita sudah bahas tentang potensi diaspora. Kalau dalam istilah migrationnya itu total stock of diaspora, Pak. Di negara kayak Armenia itu total stock of diasporanya hanya 800.000. Tapi ada satu kementerian khusus, Ministry of Diaspora Affairs, yang menangani 800.000 di luar itu. Dan kita ini yang uniknya adalah inisiatif untuk mengorganize diri dan lain-lain datang dari kita awalnya. Dan juga akhirnya kita berkomunikasi dengan teman-teman di pemerintah. Alhamdulillah sekarang sudah ada Desk Diaspora Indonesia. Semoga ke depan ini akan semakin lebih ini lagi ya. Tapi Diaspora Indonesia kategori 1 yang masih WNI jumlahnya sekitar 4,6 juta Pak. Pak Aziz kemarin dalam Pilpres dari 4,6 juta ini yang menggunakan hak pilihnya itu 700.000. Jadi teorinya sih udah bisa satu dapil tuh Pak. Karena satu dapil itu kalau nggak salah minimal 3 kursi, satu kursi mewakili 200.000 pemilih begitu. Jadi itu salah satu aspirasi kita juga, dapil khusus luar negeri, karena di beberapa tempat ada. Lalu ada WNA yang mantan WNI atau keturunan Indonesia, itu mungkin sekitar 1 juta jumlahnya. Jadi anak kita, lalu atau mungkin orang Indonesia yang sudah terpaksa harus ganti ini karena mungkin alasan ekonomi dan lain-lain. Lalu kita ada kategori ketiga, yaitu orang yang tidak punya keturunan ini tapi afinitas terhadap Indonesia besar. Misalnya di kongres ini ada Ibu Claire Wolfowitz dan lain-lain. She never miss a kongres. Selalu kita hadir di sana. Inilah sebenarnya potensi
total stock of our diaspora ke depan. Tadi Ted Fishman di salah satu plenary session mengatakan ada perubahan tren dari one way migration ke pola migrasi yang sirkuler ini, Pak. Jadi kalau one way migration mungkin kayak zaman dulu orang pergi ke Belanda terus nulis surat aja, enggak, itu udah you buy a one way ticket and then that's it. Hubungan antara dia dengan tanah airnya tidak ada. Tapi dengan hal-hal yang dikemukakan Pak Dino pagi ini, misalnya masalah konektivitas dan lain-lain, ini pola migrasi sirkuler ini akan selalu terjadi gitu. Ibu Hani misalnya di Philadelphia, Ibu Hani pasti setiap tahun pasti sekali dua kali pulang ke Indonesia. Ada teman kita itu kalau pulang ke Indonesia selalu bawa minimal setengah kontainer buku-buku untuk disumbangkan dan lain-lain. Ini masalah kita ada di sini, tapi hati kita di tanah air. Saya alhamdulillah 4 kali Pak setiap tahun ke Indonesia. Untuk beberapa hal. Untuk itu karena pola migrasi yang berubah ini, yang sirkuler, jadi kita juga harus memikirkan istilahnya fasilitas apa yang bisa memudahkan mereka untuk melakukan ini, pulang balik gitu. Misalnya kalau saya nggak masalah karena saya masih WNI ya, paspor saya hijau, hati merah putih insya Allah. Teman-teman yang paspornya mungkin biru US tapi hatinya tetap merah putih, mereka masuk ke Cengkareng harus bayar visa on arrival $25, Pak. Lalu antri sebagai penuh orang asing misalnya. Nah kalau dengan ada fasilitas visa dan lain-lain, tadi misalnya terbersit visa multiple entry 5 tahun begitu yang bisa sekali dapat job 5 years like a US visa, you can go back and forth, itu akan memudahkan pola migrasi yang sirkuler ini. Minimal when you go back to your homeland, there's a red carpet for you, gitu, that you can come into, gitu. Nah, ini saya nggak terlalu akan ini, tapi visa khusus yang kita usulkan itu udah jelas dan bapak-bapak dari keimigrasian sudah tahu juga bahwa visa yang intinya memudahkan kita keluar masuk ke tanah air dan juga kemungkinan bisa di convert ya ke izin tinggal dan lain-lain, dan mungkin saya tidak terlalu detail di sini ininya. Untuk tujuan bisnis, untuk berkonsultasi dengan bisnis, karena kalau kita lihat potensinya adalah kalau dari remitansi saja itu kemarin 7.6 billion dollars satu tahun ya, jadi sekitar 84 triliun yang masuk melalui jalur yang resmi, misalnya lewat wire transfer atau bank dan lain-lain. Kita anggap itu sebenarnya angka yang konservatif untuk satu indikator remitansi aja. Kita berpikir bahwa sebenarnya remitansi itu double dari itu, Pak. Karena yang jelas kalau saya pulang itu saya bawa remittance di kantong itu cukup banyak, Pak. Titipan biasanya, kan batas BI itu 100 juta, ada yang titip ini dan lain-lain. Boleh nggak titip segitu? Jadi potensi itu hanya dari remittance saja itu besar. Belum lagi kemungkinan hal-hal yang lain gitu. Ya, untuk tujuan wisata dan lain-lain gitu ya. Nah, ini satu wacana ya yang insya Allah dalam waktu dekat atas komitmen dari bapak-bapak dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga wakil kita di parlemen, insya Allah akan terrealisir gitu ya, visa khusus maupun fasilitas lain yang nanti akan dielaborasi oleh mereka. Lalu ada juga wacana yang semoga bisa terrealisir adalah kartu diaspora Indonesia, semacam identitas begitu ya bagi diaspora Indonesia, khususnya bagi mereka yang sudah bukan WNI lagi begitu. Nah, bagi kita yang WNI, ada kepentingan kita untuk senantiasa secara reguler lapor ke perwakilan Republik Indonesia, memperpanjang paspor, anak lahir, atau ingin urus legalisasi apa begitu ya. Tapi bagi yang WNA, sebenarnya urusan dengan perwakilan tuh nggak ada gitu ya. Jadi itu juga membuat kesulitan bagi baik perwakilan RI maupun diaspora untuk mempunyai database yang real gitu. Sebenarnya yang diaspora yang non WNI itu siapa aja gitu.
nggak ada insentif mereka bagi untuk melapor perwakilan gitu. Kalau diberikan kartu diaspora Indonesia semacam identitas begitu ya, seperti halnya kalau misalnya di India itu ada Persons of Indian Origin Card gitu ya, mereka ada insentif tambahan untuk melapor gitu ya. Tentu nanti kalau melaporkan diri untuk mendapatkan kartu identitas diaspora ini, mereka harus memberikan informasi mengenai mereka kan, apa profesi dan lain-lain. Nah ini diharapkan selain ini win-win ya, bagi pemerintah juga win karena dapat informasi ini, bagi diasporanya kartu ini suatu saat akan bermanfaat begitu bagi mereka gitu. Nah potensinya yang jelas banyak ya. Nanti kartu diaspora itu sendiri mungkin bisa kita pikirkan kira-kira dengan memperoleh itu apa aja kira-kira hak yang bisa diperoleh gitu. Kita memang Pak Aziz agak berhati-hati mengkomunikasikan ini ke teman-teman Pak, karena kita juga tidak mau mengesankan bahwa diaspora ini hanya menuntut hak begitu Pak, kartu diaspora, visa khusus dan lain-lain. Tapi message kita adalah kita menuntut hak ini supaya kita bisa berbuat lebih banyak bagi Republik begitu. Karena ini adalah fasilitas untuk kita bisa berbuat lebih banyak. So it's a means to an end begitu, bukan an end in itself begitu Pak. Itu yang kurang lebih pesan yang kita ingin sampaikan. Jadi ini juga saya mengquote dari IOM bahwa kita trennya begitu. Jadi banyak negara itu menganggap bahwa diaspora ini adalah potensi negaranya begitu. Untuk meng-hire teman-teman di legislatif yang di Komisi 1 menyadari gitu, untuk membuat perwakilan RI di luar negeri kan butuh cost, harus hire dubesnya atau konjennya dan lain-lain. Ini ada potensi 4,6 sampai 6 juta dubes yang bersedia bekerja secara gratis begitu. Jadi we are your ambassadors. Jadi ini hanya untuk memfasilitasi bagaimana bisa melakukan peran sebagai duta bangsa itu. Saya pikir mungkin itu saja. Ini detailnya mungkin bisa nanti kita bagikan ya, ke depan. Khususnya mengenai hal-hal yang ditemukan oleh IOM ini. Intinya adalah kita tentu yang bagi WNI tidak masalah, tapi yang sudah WNA bagaimana mereka bisa, kalau ada di keluarga negaraan, bisa berpartisipasi juga dalam politik, hak kepemilikan bagi properti dan lain-lain begitu. Saya pikir nanti kita bisa share dengan teman-teman. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Arief. Selanjutnya kita akan mendengar tanggapan tentang visa khusus ini dari pihak Dirjen Imigrasi. Terima kasih. Pak Aziz dari DPR, Pak Menlu, Pak Ardino, Pak Arief, peserta yang hadir di sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada sesi ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan fasilitas keimigrasian bagi diaspora. Kemarin sebetulnya kita ada pertemuan informal dengan Pak Aziz, kemudian juga dengan Pak Wahid ya, dari Kemlu, Pak Arief juga, kemudian juga dari diaspora. Jadi sudah ada kesepakatan kemarin, kesamaan pemahaman apa sebetulnya kriteria daripada diaspora ini. Dan kemarin sudah dipahami jadi kemarin, kali ini saya kira sama juga dengan Pak Arief tadi, kita juga menindaklanjuti
apa yang menjadi keinginan daripada Presiden yang disampaikan di dalam amanat beliau pada saat Kongres Diaspora kedua di Jakarta Senin 19 Agustus 2013, di mana beliau mengatakan bahwa saya senang bahwa pemerintah telah menepati apa yang saya janjikan kepada Kongres di Los Angeles tahun lalu, yakni memberikan kemudahan visa bagi diaspora yang sudah tidak lagi menjadi WNI dan memungkinkan mereka untuk dengan mudah memiliki kartu izin tinggal tetap. Alhamdulillah hal ini sudah terlaksana melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013. Saya kira nanti bahannya akan kita sampaikan, Bapak, ini saya sampaikan saja. Jadi kesepakatan yang sudah kita pahami bersama kemarin bahwa yang dimaksud dengan diaspora adalah ex warga negara Indonesia. Jadi artinya warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing. Yang kedua adalah warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia beserta anak-anak. Jadi beserta anak. Kalau tadi pagi Pak Wamenlu, Pak Dino ada wacana untuk generasi yang mau ketiga, keempat, saya kira memang ini ya mudah-mudahan memang bisa mengarah ke sana, karena kalau sampai saat ini undang-undangnya masih baru sampai di anak, Pak. Mudah-mudahan nanti berikutnya bisa ke generasi yang ketiga maupun generasi yang selanjutnya. Kemudian kemudahan apa yang diberikan oleh imigrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah yang pertama, kemudahan untuk mendapatkan visa kunjungan. Kemudian yang kedua adalah visa tinggal terbatas atau VITAS, kemudian izin tinggal terbatas, kemudian izin tinggal tetap, dan masuk kembali atau re-entry, yang ini melekat dengan pemberian izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Untuk melaksanakan kemudahan ini telah diterbitkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi pada tanggal 13 November tahun 2013 tentang pelaksanaan pemberian visa, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan alih status untuk warga negara WNI, ex WNI maksud saya, ex WNI. Jadi petunjuk tadi ditujukan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi bagi ex WNI tadi yang masuk dalam kriteria di diaspora, ini bisa mengambil visa di perwakilan Indonesia di luar negeri, yaitu terdiri dari visa kunjungan. Visa kunjungan ini diberikan untuk yang pertama kali 60 hari, kemudian bisa diperpanjang 4 kali, dan setiap kali perpanjangan 30 hari, sehingga seluruhnya bisa tinggal di Indonesia selama 6 bulan. Dan ketika ingin tinggal terbatas di Indonesia, bisa dikonversi. Jadi izin kunjungan tadi bisa dikonversi menjadi izin tinggal terbatas di Indonesia. Kemudian izin tinggal terbatas itu diberikan sekaligus untuk 2 tahun. Dan bisa diperpanjang lagi setiap perpanjangan 2 tahun selama 2 kali, untuk 2 kali perpanjangan, sehingga total bisa tinggal selama 6 tahun. Kemudian kalau ingin menjadi izin tinggal tetap atau permanen PR, izin tinggal tadi bisa langsung dikonversi di Indonesia dari izin tinggal terbatas tadi menjadi izin tinggal tetap. Jadi izin tinggal tetap itu tadi diberikan untuk pertama kali selama 5 tahun, dan untuk perpanjangannya selama jangka waktu yang tidak terbatas. Namun setiap 5 tahun
harus melapor kepada kantor imigrasi untuk dilakukan pendataan. Dan untuk pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang masuk di dalam kriteria tadi bisa melakukan pekerjaan, bisa kerja dan usaha ya, di dalam rangka membiayai untuk hidupnya sendiri dan keluarganya. Bekerja dalam arti tidak ada majikan, jadi bisa bekerja dan berusaha sendiri. Jadi itu tidak melibatkan instansi yang lain. Karena kalau bekerja sebagai tenaga asing itu tentu nanti masih melibatkan instansi yang lain. Dan untuk izin tinggal tetap di dalam ketentuan Undang-Undang Imigrasi disebutkan bahwa pemegang izin tinggal tetap adalah merupakan penduduk. Jadi kalau sebagai penduduk tentu terkait nanti dengan peraturan perundangan yang terkait dengan status kependudukan. Jadi itu nanti juga terkait dengan instansi yang bertanggung jawab dalam hal kependudukan. Kemudian seperti tadi yang disampaikan Pak Arief mengenai usulan dari Pak ya, adanya usulan tentang izin kunjungan, maksudnya multiple visa Pak ya, yang berlaku 5 tahun. Memang sekarang ini untuk multiple visa yang diatur sesuai aturan berlaku untuk 1 tahun, dan setiap kali kunjungan berlaku untuk jangka waktu tinggal 60 hari dan tidak bisa diperpanjang. Jadi 60 hari visanya ini berlaku 1 tahun. Dan ada usulan wacana bahwa multiple visa ini masa berlakunya diusulkan untuk berlaku 5 tahun. Dan saya kira ini 5 tahun dimungkinkan karena ini memang hanya dengan peraturan menteri, dan ini akan kita pertimbangkan nanti untuk dibuat peraturan menteri tentang multiple visa yang berlaku untuk 5 tahun. Tetapi jangka waktu tinggalnya yang diusulkan adalah 180 hari. Dan saya kira ini kalau 180 hari ini harus merubah PP, peraturan pemerintah. Jadi mungkin ini agak lebih lama waktunya. Oleh karena itu sebaiknya tetap 60 hari saja. Jadi 5 tahun, tetapi setiap kali tinggal 60 hari. Dan yang penting lagi bahwa masa berlaku visa itu 5 tahun, tetapi pertama kali digunakan berlakunya 3 bulan. Jadi masa berlaku visa itu 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, visa ini akan expired kan? Itu. Jadi visa ini berlaku 5 tahun. Tapi digunakan pertama kali ke Indonesia harus dalam waktu 3 bulan. Oh, I see. Ya. Tidak 3 bulan masuk. Jadi sudah dapat nih. Sejak dikeluarkan dia berlakunya 3 bulan. Ya, jadi harus berangkat, harus digunakan dalam waktu 3 bulan. Kalau lebih dari itu dia sudah expired. Ketika pertama kali digunakan masuk itu sudah berlaku untuk 5 tahun. Jadi itu. Kemudian terkait dengan kartu tadi ya, Pak diaspora, memang kemarin juga ada pembahasan dengan Pak Aziz juga, kemudian dengan Pak Arief ya, dengan dari pihak diaspora. Jadi saya kira kartu itu kemarin dengan Pak Edward juga ya kemarin, nah, memang idealnya kartu ini nanti diterbitkan di perwakilan, kemudian nanti untuk pendataan sekaligus untuk digunakan mendapatkan jalur khusus ya di imigrasi di Indonesia, sehingga diharapkan nanti ketika pemegang kartu ini ke Indonesia sudah dengan visa yang khusus juga, lainnya khusus juga. Jadi ketika dia pulang ke Indonesia dia tidak merasa asing ya, tidak merasa seperti mereka akan seperti memang pulang kampung seperti itu. Jadi itu tentu sesuai dengan harapan
pimpinan nasional kita, ya, Presiden. Dan berikutnya saya akan sampaikan, tadi saya menyampaikan mengenai surat edaran Dirjen terkait petunjuk kepada perwakilan maupun kantor imigrasi untuk menerbitkan visa dan izin tinggal maupun alih status. Sejak diterbitkan surat edaran ini sudah dimanfaatkan oleh diaspora dan saya akan sampaikan datanya di sini. Oh, bisa. Nah, ini data. Ini data dari kemudahan visa tadi sesuai dengan surat edaran yang saya sampaikan tadi. Surat edaran tadi tanggal 13 November tahun 2013 sudah dimanfaatkan ini. Dari Taiwan, dari Kanada, Inggris, Belanda, Amerika Serikat. Jadi datanya nanti akan kita sampaikan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti untuk pendalaman dalam diskusi, di sini juga ada Pak Trimen, Direktur Izin Tinggal yang memang secara teknis menangani izin tinggal orang asing di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Bambang. Jadi dua pembicara pertama ini memang khusus membicarakan tentang visa khusus dan semoga Bapak Ibu tidak bingung bahwa tentu saja untuk imigrasi subjek diaspora adalah non-WNI, yaitu yang sudah menjadi warga negara asing. Ya, seperti itu. Dan ada 4 hal sebetulnya yang sudah menjadi komitmen dari pihak imigrasi tadi. Kalau bisa saya simpulkan adalah adanya izin tinggal dan kemudahan izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Kemudian bahwa izin tinggal tetap itu membolehkan kita bekerja walaupun tetapi tanpa majikan. Kemudian juga usulan visa khusus kita yang untuk 5 tahun itu akan dipertimbangkan, akan dibuat melalui peraturan menteri. Dan kemudian sedang pula dipertimbangkan dan dibicarakan mengenai kartu diaspora untuk ex-WNI. Untuk selanjutnya, kebetulan di sini ada Pak Aziz yang seharusnya akan membicarakan dual citizenship di sesi berikutnya, tetapi beliau sudah ada di sini. Saya persilakan beliau untuk memberikan presentasi. Sudah kirim minggu lalu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya izin kepada Bapak Ibu Pak Dino karena seharusnya jam 3. Terus saya tadi izin sama Pak Arif sama Bu Nuning, kalau bisa digabungkan aja lah supaya daripada nanti tambah sedikit, saya bilang mendingan digabung. Lebih hangat Pak. Apa? Ya, harus sesi yang sembari nunggu ya, ini Miss IT kalau ini, karena udah dikirim ternyata belum ada di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih bulan Syawal, saya atas nama Komisi 3 dan DPR RI menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, innal aidin wal faizin, masih bulan Syawal, masih diperkenankan. Dan salam hormat dari Pak Priyo Budi Santoso yang seharusnya hadir bersama Pak Fayakun dan bertiga, tapi karena situasi, kondisi dan perpolitikan di Indonesia, jadi beliau mohon izin dan salam hormat kepada bapak-bapak semua dan ibu semua karena beliau berhalangan hadir karena juga kebetulan di Jakarta ini libur nasional sampai tanggal 4. Jadi banyak yang memanfaatkan
untuk berkumpul sama keluarga. Tadi disampaikan saya mendapat tugas disposisi dari parlemen berkenaan dengan 6 item minta didiskusikan. Sebenarnya nanti bisa dicari nanti. 6 item itu yang pertama mengenai hukum kewarganegaraan yang berkenaan dengan apakah multi warga negara ini dui kenegaraan ini bisa kita lakukan, atau alternatif kedua mengenai visa. Tadi visa sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Saya rasa itu suatu progres yang cukup baik dalam kurun waktu 3 tahun, dan insya Allah nanti setelah pulang Kepmen ya Pak ya, Kepmen dikeluarkan Pak Amir sebagai hadiah terakhir dari pemerintahan Pak SBY yang kedua, dan Pak Amir juga akan menutup masa pengabdian beliau nanti tanggal 20 Oktober, sehingga sebelum 20 Oktober ini bisa dikeluarkan Kepmennya, sehingga bisa multiple 5 tahun dengan periodnya itu 60 hari dan harus digunakan dalam waktu kurang dari 30 hari. Saya pikir udah satu komitmen dari pemerintah yang menurut saya DPR akan menyetujui, akan merestui, tidak akan melakukan suatu interpretasi ataupun hak-hak yang melekat di dalam kedewanan. Kedua, mengenai izin dui kenegaraan, saya rasa ada baiknya kita sebagai parlemen, khususnya saya hanya bisa mengatakan dari fraksi Partai Golkar, karena kalau di parlemen kita ini Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin beda dengan parlemen yang di sini. Kalau di sini dan di Jakarta itu kita di setiap komisi ada komisi 1 sampai 11 Pak Arif. Yang komisi 1 sama 11 itu masing-masing partai, yang ada 9 partai yang merupakan hasil pilihan Bapak dan Ibu semua kemarin tanggal 9 April, bahwa mereka itu akan menempatkan tergantung proporsional kemenangan, tingkat kemenangan partai, di mana setiap partai akan mempunyai pimpinan ketua, penanggung jawab di dalam itu. Sebagai contoh di Komisi 3 kita ada 4 pimpinan yang secara proporsional partai mempunyai kekuatan, tidak bisa saling mengintervensi, tidak bisa saling mengganggu, dan tidak bisa saling mempengaruhi. Kita di dalam Komisi 3 ada 4 partai yang menjadi pimpinan. Yang pertama yaitu fraksi Partai Demokrat yang ditunjuk oleh partainya adalah Pak Peter Sinambola. Kemudian dari fraksi Partai Golkar saya sendiri. Kemudian ada fraksi Partai Amanat Nasional Pak Catur Sabto Edi. Kemudian ada dari fraksi Partai PKS itu Pak Muzamil Yusuf. Nah, di dalam kepemimpinan dan dalam keputusan Komisi 3 itu di dalam pleno yang akan dibawa ke dalam paripurna dan bamus, mekanisme yang ada di dalam parlemen, setiap partai mempunyai porsi dan kekuatan dari setiap anggota yang ada di dalam. Contoh, fraksi Partai Demokrat ada 14 kekuatan kursi dalam mengambil keputusan di dalam Komisi 3. Fraksi Golkar mempunyai kekuatan 10 kursi untuk menentukan sikap dari partai untuk menyetujui atau tidak. Begitu juga PAN punya 4 kursi dan PKS punya 4 kursi untuk menentukan dari 55 anggota Komisi 3 yang ada di dalam Komisi 3. Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM, inkasu adalah Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Imigrasi, Dirjen AHU, dan lain sebagainya, untuk pengambilan keputusan di dalam Komisi 3 harus melalui voting atau melalui musyawarah apabila disepakati. Kalau voting, maka proporsional kursi dari masing-masing partai itu yang akan menentukan dalam menentukan sikap. Nah, kalau fraksi Golkar, insya Allah dan saya bisa ini, kami akan menyetujui sikap dari Menteri Hukum dan HAM. Begitu juga berkenaan dengan rencana untuk 2 keluarga negara. Nah, itu. Tinggal dari pemerintah untuk menyiapkan naskah akademis sesuai ketentuan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara dan mekanisme pembentukan undang-undang dalam merubah Undang-Undang Kewarganegaraan
dan undang-undang keimigrasian untuk diselesaikan bersama-sama dengan DPR, parlemen. Tapi mengingat waktu pemerintahan sekarang hanya sampai dengan 20 Oktober, pelantikan 24, maka saya prediksi untuk periodisasi 2014 ini relatif cukup susah untuk menyelesaikan. Mungkin di dalam periode pemerintahan 2014-2019 yang mudah-mudahan nanti tanggal 22 Agustus sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang akan menjadi presiden dengan kabinet yang akan ditentukan tanggal 20-24 Oktober, atau keputusan MK berkata lain yang akan melalui proses-proses mekanisme konstitusi yang ada di dalam tata negara kita. Nah, poin yang kedua, jadi mengenai difungsi, sikap kita jelas, parlemen secara sekarang walaupun belum bisa dibentukkan, tentu harus ditentukan melalui para paripurna, kita bisa menyepakati. Kemudian mengenai visa tinggal sudah terjawab. Kemudian partisipasi tentang dipilih dan hak memilih yang ada di luar negeri. Tadi disampaikan juga oleh Pak Arief bahwa dari persentase 4,6 juta 700.000 sudah ada yang memilih menggunakan hak pilih. Secara average rata-rata satu kursi di Jakarta itu kursi DPR kurang lebih 200.000. Tergantung mata pilihnya, kira-kira ada yang 230.000, ada yang 240. Ya oke lah, kita roughly 200.000, ini berarti akan mendapatkan 3 kursi di dalam parlemen yang akan menempati 560 anggota kursi. Nah, kalau 700.000 ini tidak, kalau saya boleh secara gamblang, tidak sesimpel itu dalam menghitung kursi di dalam DPR, karena dalam hal menghitung kalkulasi kursi yang ada di DPR, di samping mata pilih, juga faktor geografis, faktor ekonomi, faktor sumber daya alam, dan keterwakilan daerah setempat. Sehingga penduduk yang ada di luar negeri itu dikategorikan masuk dalam daerah pemilihan Jakarta 2, yaitu Jakarta Selatan plus Jakpus, Jakarta Selatan, pusat dan luar negeri. Karena ekuvalen penduduk minimalnya itu kurang lebih harus 9 juta. 9 juta penduduk rata-rata. Dengan sebaran faktor geografis, dengan daerah mata pilih, ekonomi, sosial budaya, dan faktornya banyak di situ. Bukan hanya jumlah penduduk ansih dalam menentukan. Karena pada saat membuat daerah pemilihan di dalam undang-undang politik, undang-undang itu kita menentukan satu kursi di DPR itu bukan hanya faktor jumlah orang atau penduduk mata pilih, tapi ada faktor ekonomi, ada faktor geografis, ada faktor-faktor yang menurut diskusi-diskusi dengan Mendagri yang cukup alot di situ, Pak. Sebagai contoh, kalau saya boleh ambil contoh, Pak Arief, dalam hal kita menentukan pemekaran daerah provinsi. Kalimantan yang terakhir, Kalimantan Timur pecah menjadi 2, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Itu pertimbangannya hampir memakan waktu 3 tahun lebih. Proses di DPRD kabupatennya, proses di DPRD provinsinya, kemudian di DPR pusat, plus karena sarana prasarana pendukung untuk di daerah tersebut yang harus dilakukan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Arief, dalam membuat suatu kedutaan bukan hanya kedutaannya saja, juga harus dipersiapkan duta besarnya, atase-atasenya, dan seluruh perangkat-perangkat sarana prasarana dalam membentuk suatu konjen ataupun membentuk kedutaannya. Nah, sehingga dalam hal menentukan kursi, saya akan menjadi PR, Pak. Apalagi nanti di pemilu 2019, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan gandeng menjadi satu, tidak terpisah seperti kemarin. Kalau kemarin pemilu legislatif dilakukan 9 April, pemilu presiden dilakukan 9 Juni. Tapi sejak keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin bulan April, maka pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di tahun 2019 akan jadi satu. Dan kita setelah melakukan konsolidasi fraksi yang ada di 9,
akan mulai pembahasan ini nanti 2015 tahun depan. Kita akan melakukan pembahasan berkaitan dengan daerah pemilihan, termasuk juga Jakarta nanti, dan hak memilih dan dipilihnya itu tersebut. Kemudian berkenaan dengan hak pemilih khusus terhadap kepemilikan khusus terhadap tanah dan lain sebagainya. Kemarin juga kita sudah lakukan diskusi, beberapa hal diskusi. Cuman kebetulan ada Pak Dino di sini. Kami ingin menyampaikan hal Pak Dino bahwa dari Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa diskusi rapat kerja kami dengan Menteri Hukum dan HAM meminta di dalam undang-undang keimigrasian itu setiap kedutaan dengan kriteria tertentu harus ada atase imigrasi. Apa hal itu yang kami pikirkan pada saat rapat kerja itu, bahwa di dalam atase imigrasi itu bukan hanya mengeluarkan atau melakukan stempel paspor, tapi di dalam chip paspor itu akan kita lihat background dari seseorang itu, kemudian track record orang itu, kemudian status orang itu, untuk kedepannya akan timbul dua kewarganegaraan dan lain sebagainya, multiple entry-nya itu. Namun kami mengharapkan di masa era Pak Dino sebagai Wakil Menteri mungkin bisa mempercepat proses ini. Mudah-mudahan sebelum Oktober 20 bisa terselesaikan, sehingga dari 9 yang telah disepakati oleh Kemenlu dengan Menteri Hukum dan HAM bisa disepakati, ya Pak ya, Pak Dirjen ya, atase imigrasi yang ditempatkan di setiap kedutaan. Ini sebagai untuk mempercepat juga proses. Karena Pak Arief dalam hal kita menentukan nanti di dalam parlemen menentukan kita sepakat atau tidak sepakat dengan dwigonegaraan itu, kita harus juga melihat faktor-faktor di luar faktor positifnya. Contoh track record orang itu. Kemudian dia punya listnya bagaimana, itu harus ada. Karena ada faktor intelijennya, ada faktor security nasionalnya harus ada kita lihat. Dan dari faktor-faktor lain yang harus kita perdalam dari sisi untuk national security kita. Tentunya saya yakin semuanya harus kita berpandangan positif. Tapi at the end kita juga harus berpandangan dari sisi yang berlainan, dari sisi negatif, supaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketahanan bangsa dan negara. Dan mengenai kepemilikan, poin ketiga yang disampaikan ke parlemen yaitu mengenai apakah dapat membeli tanah atau properti di Indonesia. Kalau dia sebagai strata title, saya pikir sama, bisa menggunakan. Tapi nanti kalau sudah PR atau seperti kitab ya, kitab atau citas, sudah bisa memiliki tanah dan properti di Indonesia. Apalagi yang sudah banyak orang asing dan warga negara, khususnya warga negara ex Indonesia juga yang memiliki, dengan nanti ditimbulkannya kitab dan citas, sudah otomatis. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, dia dalam hal bekerja untuk dirinya sendiri dapat bekerja dan lain sebagainya, memiliki. Tinggal nanti faktor teksnya saja. Nah, teksnya bagaimana? PPh 25-nya. Income tax pribadinya yang harus kita lihat ini Pak Bambang. Saya agak miss di situ. Dari Menteri Keuangannya itu tax double income-nya gimana? Apakah dia karena bekerja di Indonesia PPh 25-nya harus bayar di Indonesia, atau dia kembali ke negara asalnya, ke negara Amerika lah misalnya, dia dwigonegaraan. Nah itu yang harus dilihat, ataupun dia sebagai PR lebih intensif pajaknya. Sayang tidak ada dari Kementerian Keuangan ya dalam hal double tax-nya ini. Tapi ini sebagai catatan. BKPM yang akan mengambil inisiatif. Oh ya, baik, terima kasih gitu Pak Edward. Nah kalau BKPM akan mengambil inisiatif itu, saya pikir kita kelar. Karena kemarin juga kita diskusi Pak ya, informal sama Pak Mahendra terhadap kitab itu, berarti izin domisilinya udah keluar, NPWP-nya dia bisa keluar, sehingga teksnya dia tidak double tax, baik di sini maupun di Indonesia nanti. Dan akan diusung sebagai PMDN instead of PMA. PMDN instead PMA. Itu lebih bagus berarti.
Ya. Karena minimum requirements nggak ada lagi, Pak. Ah iya, oke. Untuk PMA kan ada minimum. Ada minimal $1 1 juta ya. Kalau ini PMDN instead daripada PMA berarti sudah tidak ada minimalnya lagi. Jadi itu tadi menjawab kawan-kawan ada pertanyaan tadi yang di session plenary. Ya, yang bisnis ya, yang bisnis small yang 10 yang 10 orang, 20 orang. Saya pikir itu sudah terjawab gitu Itu saya. bisa terjawab, Pak. Jadi itu sudah terjawab pajak. Kemudian mengenai menawarkan portable benefit itu tentang pindah ke negara asal. Saya pikir ini juga ada masalah tentang diaspora. Namun menurut catatan saya Pak Arief, diaspora yang relatif cukup agresif menurut catatan saya ini Amerika. Tapi negara-negara lain roughly so-so ya. Belum. Karena aku udah bilang tadi, Pak. Ya, ini saya kan mentalnya masih Atlanta, Pak. jadi karena kan kalau kita nanti menentukan undang-undang ini menjadi dui kenegaraan harus global. Jadi nggak bisa kita bilang wah ini hanya untuk diaspora Amerika, nggak bisa begitu. Harus di mana-mana. Ini yang perlu mungkin dari Pak Arief sebagai presiden diaspora ya, untuk meng-link up teman-teman yang ada di negara lain untuk bisa satu jalan pikiran nantinya. Jangan sampai kan Pak Ajis pembicara kita kemarin. Dalam hal ini mungkin ada beberapa negara yang memang tetap harus dieksklusifkan ya, atau excluded gitu. ya, dikeluarkan Karena dulu ya. ada masalah-masalah Tertentu. penyimpangan, apakah itu security atau apa, itu kita mesti tetap. Jadi nggak bisa juga semua global, Pak. Ya. Ada pengecualian. Karena terima kasih Pak Edward masukannya. Ya. Dan kalau memang itu bisa dimungkinkan, kita bisa saja buat aturan peralihan nanti. Nanti sebenarnya ini harus dirjen perundang-undangan Pak, bukan di bagian dirjen imigrasi lagi, udah masuk di dirjen perundang-undangan. Kita buat di dalam aturan peralihan di daerah-daerah negara tertentu. Namun tidak bisa terlalu lama. Aturan peralihan itu paling maksimal 5 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Lebih dari itu dia harus berlaku secara global. Kita tidak bisa melakukan spesifik karena nanti kalau itu dilakukan secara spesifik dengan tidak ada batas waktu, kita akan dikomplain dan akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya undang-undang itu gagal, dibatalkan, dan dibatalkan akan mengenerate semua. Itu problem yang harus kita pikirkan. Nah itu menjadi catatan. Kemudian dari Dirjen AHU tadi, dari Pak Dirjen Perundang-undangan Pak Bambang juga saya rasa sudah komprehensif. Dan dari 6 item yang masuk ke parlemen, ini tadi sudah saya lakukan sebenarnya. Dan paper dan ini sebenarnya sudah dikirim tapi nggak tahu kenapa belum masuk ke panitia. Nggak apa-apa, nanti saya bisa email lagi dari kamar. Saya minta nanti email mana yang harus terima, nanti saya kirim lagi dari handphone saya supaya bisa kirim, supaya bisa diperbanyak, atau fotokopi udah saya kasihkan ke Bu Nuning. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidakhadiran Pak Priyo Budi Santoso dan Pak Fayakun. Dan kami juga atas nama parlemen nanti per tanggal 30 September akan mengakhiri masa tugas. Hanya 40% dari anggota 560 yang akan masuk kembali. Yang alhamdulillah berkat doa dan Bapak Ibu sekalian saya terpilih kembali untuk periode 2014. Dan saya sangat khawatir tahun depan saya ketemu lagi Bapak Ibu dengan masalah yang sama. Itu yang saya wanti-wanti sama Pak Dirjen, sama Pak Menteri. Ini tolong nih jangan sampai tahun depan saya ketemu lagi nih, urusannya yang sama lagi. Saya akan pusing nih saya. Terpaksa saya pura-pura sakit untuk diundang nanti diaspora. Jangan Pak. Tapi dengan tadi bicara bisik-bisik, mudah-mudahan visa multi-year 5 tahunnya udah bisa multi-entry, udah bisa dipakai. Nanti hanya sebatas Kemen dan bisa dilakukan nanti Pak Dirjen ini juga akan pensiun dia per 1 Oktober. Nanti kita harapkan Pak Direktur, Pak Primennya akan menggantikan ya. Tapi tergantung Pak Menterinya juga.
Pak Menterinya setuju nggak dengan Pak Menhan? Karena sistem di birokrasi dengan sistem di parlemen agak beda Pak sistemnya ini. Saya rasa gitu, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih kepada Pak Aziz. Sebetulnya banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau. Yang pertama adalah kita menjadi mengerti sebetulnya bagaimana mekanisme perubahan untuk perubahan legislasi, terutama untuk mengajukan dua kewarganegaraan dari pihak pemerintah kemudian ke DPR, termasuk komposisinya. Dan sebetulnya ini sangat membantu bagi kami. Yang kedua, Pak Aziz itu merespon dari presentasi Pak Arief tentang 6 hal yang harus berubah apabila pemerintah merangkul diaspora sebagai bagian dari pembangunan nasional. Ketika tadi Pak Arief presentasi itu ada 6 hal. Yang pertama adalah fleksibilitas imigrasi dan kewarganegaraan. Itu sudah direspons oleh Pak Aziz bahwa di Komisi 3 beliau sebetulnya sepakat. Tinggal bagaimana kita melobi dari partai-partai lain yang ada di Komisi 3. Tetapi tentu saja mereka menunggu naskah akademis dari Depukam. Kemudian tentang partisipasi memilih dan hak dipilih politik, hak politik seperti itu, sebetulnya memang secara angka itu memenuhi, tetapi ternyata tidak sesimpel itu. Masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Kemudian masalah kepemilikan tanah, sebetulnya itu memang belum bisa dikabulkan karena ada undang-undang lain yang mengatur, tetapi bangunan bisa sebatas hak guna bangunan dan hak pakai. Untuk portable benefits tidak ada masalah dan ini sangat bagus. Dan kemudian untuk penerapan DK itu mungkin akan dipertimbangkan selective implementation. Itu yang dapat saya simpulkan dari presentasi Pak Aziz. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jika tidak keberatan, kita akan menggabung sesi imigrasi dan dua kewarganegaraan ini sekaligus. Untuk pembicara berikutnya sebetulnya kita mempunyai Pak Dino dan Bapak Konsul dari Filipina serta perwakilan diaspora dari Filipina yang mereka akan membagi tentang success story, kemudian challenge, bagaimana diterapkan dua kewarganegaraan di Filipina. Dari experience sharing ini kita bisa belajar mana yang bisa kita adopsi dan mana mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk alasan security dan lain-lain.